Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, jadi begitu banyak kita doakan kepada beliau Ustadz Husain Gaza, semoga diberi kesehatan, Allah berikan keberkahan dalam hidup beliau, Allah berikan keberkahan dalam harta, umur, serta kesehatan terutama untuk supaya tetap bisa mengedukasi kemudian memberikan pencerahan kepada kaum muslimin Nusantara ini terutama. Dan paling tidak tadi kita bisa ambil banyak beberapa poin-poin yang begitu luar biasa. Paling tidak yang bisa kita betul-betul rasakan itu bahwa ternyata syubhat-syubhat yang begitu banyak muncul, ini mungkin nanti perlu ditanyakan gitu ya, bahwa hampir semua nabi itu berada dari Palestina atau dari bumi Sam. Kemudian peristiwa akhir zaman juga semuanya hampir terjadinya itu di sekitaran bumi Sam. Kemudian juga kita lihat bahwa adanya para mujahidin di Gaza atau terutama Abu Ubaidah itu betul-betul bisa mengobati hati kita kaum muslimin, melegakan dada kita, termasuk itu yang menjadi penyiksa hidupnya orang-orang Zionis. Itu ya, mungkin sebelum nanti ibu-ibu dan bapak-bapak menyiapkan pertanyaan, walaupun sebetulnya kita mungkin sudah dengar info-info yang terjadi di media-media itu banyak syubhat Ustaz, ya terutama kita juga ketemu di kalangan sebagian kaum muslimin. Ada yang kemudian terkena syubhat ya karena ada tausiah-tausiah yang kemarin disebarkan itu bahwa kenapa mereka dibantai kemudian terjadi agresi, kaum muslimin begitu banyak korban yang sekarang itu tembus sampai 21.000 korban kaum muslimin yang di Gaza itu. Ternyata penyebabnya kesalahannya karena ini tim Hamasnya itu yang menyerang, akhirnya kemudian mereka membalas. Nah, padahal tadi kita dengar dari beliau luar biasa bahwa semua yang mulai itu dari Zionis, tapi kemudian kenapa infonya terbalik, padahal itu yang nyampaikan para tokoh Zat. Akhirnya kemudian banyak yang terpengaruh itu ya. Bahkan saya juga tadi dapat WA itu juga berkaitan dengan itu. Mungkin nanti juga bisa dijelaskan, termasuk ada syubhat-syubhat yang sering muncul ini, mungkin beliau tadi sebetulnya sudah terjawab, tapi supaya lebih gamblang lagi dan memantapkan hati kita, monggo sambil disiapkan nanti beliau bisa rehat sebentar untuk bisa mungkin menjelaskan kaitan dengan syubhat, termasuk ini Ustaz Afwan ya, antum katanya pulang dari sini itu karena kabur dari Gaza ya toh, hanya untuk ngumpul-ngumpulkan harta, walaupun tadi sudah beliau jelaskan sebetulnya prosesnya beliau diminta pulang aja menolak terus, kemudian ini dimunculkan fitnah seperti itu. Mungkin itu ya dari saya untuk closing, sebelum nanti ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa ditanggapi dulu. Tafadhol masykurah. Atau mungkin silakan ada yang nambahi dulu, ada pertanyaan dulu, tafadhol silakan. Ya, maju silakan pakai mic ini dulu, atau ada mic yang lain Pak, itu dikasihkan. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Husain yang saya hormati, perkenalkan nama saya Ikhvanova Anggara. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya, dikarenakan memang tadi diminta untuk yang radikal dan tidak ada di Google ya, jadi ini adalah statement yang datang dari kubu sebelah yang saya dengarkan, bahwa kata penduduk sipil di Gaza itu tidak ada, dikarenakan mereka itu semuanya adalah orang yang memerangi atau istilahnya melawan tentara Zionis. Kalau bahasa kita tentara Zionis, kalau bahasa mereka ya tentara mereka. Jadi mereka beranggapan, kita berhak dong membunuh mereka dikarenakan mereka itu melawan kita. Dan siapa yang melawan berarti itu tentara gitu. Terus bagaimana tanggapan antum tentang yang seperti ini? Ini yang pertama. Yang kedua adalah statement mereka juga mengatakan bahwa kita menyerang rumah sakit, menyerang masjid, menyerang sekolah itu bukan pelanggaran perang.
Meskipun tercatat dalam peraturan perang dunia tidak boleh menyerang tempat-tempat tertentu. Akan tetapi mereka penduduk Gaza itu bersembunyi di tempat-tempat itu. Artinya kalau mereka bersembunyi di tempat itu, membuat strategi, merancang apapun yang berkaitan dengan peperangan, berarti itu tempat yang berhak untuk kita bombardir. Jadi istilahnya dari dua pertanyaan tadi, atau mungkin pernyataannya, dua pernyataan tadi adalah mereka itu tidak ada warga sipil dan tidak ada tempat yang terlarang untuk dibom. Artinya mereka semua pasukan, mereka semua adalah dan tempat yang ada di mereka itu adalah tempat untuk berlindung. Artinya mereka juga berperang di dalamnya. Dan ini adalah maksudnya termasuk anak-anak bayi juga pasukan berarti ya? Nah ini statement dari mereka dulu Pak ya, gitu. Jadi kalau anak-anak menyerang ya menurut mereka juga pasukan gitu. Anak bayi berarti pasukan juga. Berarti orang Ya gila itu Allah ngomong itu. gitu. Kalau orang berpikir itu nggak usah ditanggepin. Masa anak bayi dianggap pasukan, ibu-ibu dianggap pasukan. Ya, itu dari mana logikanya? Ya, yang menyerang kan berarti kan tadi anak-anak kan juga pasukan gitu karena mereka ikut menyerang gitu seperti itu. Ini yang saya baca dari Anak-anak umur 3 tahun menyerang juga. Anak-anak bayi itu menyerang juga. Anak orok, anak-anak yang prematur itu pasukan juga berarti. Anu kalau ada orang nanya gitu, tanya kita aja, tanya dulu dengan logika-logika yang simpel gitu loh. Biar jawaban. Jadi gini, kadang kenapa singa itu malas membalas gonggongan anjing gitu kan? Kalau singa itu mengaum membalas gonggongan anjing akan menurunkan derajatnya. Ini kalau pertanyaan gini seperti pertanyaan orang idiot. Orang idiot nanya ke profesor, profesor mau balas gak? Jawab gak? Ya enggak. Ini bukan pertanyaan radikal bagi saya. Harusnya bisa menjawab dengan simpel. Masa anak-anak kecil dianggap pasukan? Itu di mana logikanya gitu loh. Tapi enggak apa, ntar saya bahas di sini. Lanjut. Terakhir ya Pak. Ya, bahwa yang simpel gitu. Bendera Israel itu menunjukkan 2 garis biru di atas dan di bawah. Itu menunjukkan bahwa itu sungai Efrat dan sungai Nil. Apakah mereka juga punya cita-cita setelah mengalahkan Gaza itu akan memperluas daerah kekuasaan mereka sampai sungai Efrat dan ke bawahnya sampai sungai Nil seperti itu. Jazakumullah wal akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan. Saya udah nyiapin 3. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan saya Tri Hartanto. Jazakallah khairan, berjumpa langsung sama seperti Ustaz Yusuf, subscriber dan follower antum. Ada 3 Ustaz, mohon maaf izin Pak Ketua. Oh ya, kalau gitu satu yang terakhir aja, cara mendidik. Karena saya pernah lihat dari antum di podcast, diundang salah satu podcaster Indonesia. Sampai antum sejauh ini sekarang di Gaza. Kalau nggak salah sejak kecil sudah dikenalkan Gaza. Kami pegang anak-anak, mudah-mudahan nanti bisa mengambil inspirasinya. Begitu Ustaz, jazakallah. Ada lagi? Ya, maju. Ini dari tim toh? Ya tim nggak usah. Tim nanti tanya langsung. Dari peserta dulu. Ibu-ibu? Ya, maju Bu. Mic-nya nggak sampai ini. Pertanyaannya singkat, padat, jelas. Bismillah, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama tentang pertanggungjawaban kita terhadap Masjidil Aqsa. Lalu apa yang dapat kami lakukan untuk Al-Aqsa atau Palestina dengan kekurangan yang kita miliki? Kami sangat menyadari bahwa donasi saja tidak cukup untuk membantu saudara kami di sana juga. Dan kita juga tidak memiliki kekuasaan untuk untuk mengirimkan sebuah pembelaan ke sana juga.
untuk pertanyaan kedua yaitu berita yang beredar adalah sebenarnya Hamas itu adalah partai politik. Nah, apakah ada gejolak politik di sana atau bagaimana kondisi Hamas ataupun Fatah yang ada di sana? Oke, baik. Bagus. Terima kasih. Yang lain? Sudah mewakili ya? Sudah ya? Ya. Oke. Jawab dulu. Ustaz. Kita akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Pertama tentang tadi ya, katanya alasan Zionis ini membunuhi sipil karena semua sipil adalah tentara. Tadi sudah saya jelaskan, itu adalah statement yang konyol banget gitu loh. Kalau anak-anak juga dianggap tentara gitu kan, lantas di mana cara berpikirnya gitu loh. Ya anak-anak prematur dianggap tentara. Terus juga masjid katanya di tempat konsolidasi. Ya itu kalau bagi orang-orang yang mohon maaf yang artinya keterbelakangan mungkin percaya, tapi kita yang punya akal waras jangan, itu mah adalah sebuah propaganda kebohongan. Memang Zionis ini adalah masyarakat yang bodoh, idiot dan gampang sering berdusta. Selama ini kita itu dibohongi oleh mereka, orang-orang Yahudi loh. Yang katanya orang-orang Yahudi itu orang cerdas-cerdas, itu enggak bener. Orang Yahudi itu orang-orang yang bodoh, itu media itu yang membesar-besarkan. Dan kita umat Islam ini karena kita malas baca, jadi kita ini gampang dibodoh-bodohi. Contoh ya, tahun 1978 ada seorang profesor Yahudi namanya Michael H. Hart. Dia menulis buku judulnya The 100 tokoh paling berpengaruh dunia. Betul Pak ya? Siapa nomor satunya? Kita bangga gak? Jangan bangga Pak. Itu penghinaan. Cuman kan kita malas baca. Tahu Pak, itu isinya siapa aja buku-buku itu? Penjahat semua itu. Ada Hitler di dalamnya itu. Ada Joseph Stalin, ada John Lennon, ada Columbus pembantai kaum muslim Indian, ada Napoleon pembantai umat Islam di Perancis di sana sini. Itu isinya penjahat semua. Ada Mao Zedong, itu penjahat paling jahat di Cina tuh, yang sudah membunuh jutaan orang. Joseph Stalin itu penjahat dari Italia apa Jerman tuh ya, Rusia, yang ngebantai jutaan orang. Ada juga Mussolini itu juga penjahat perang semua. Lah, Nabi SAW ditaruh di daftar yang isinya penjahat-penjahat. Kita bangga? Kita terlalu cepat bangga karena kita malas baca itu. Kalau emang dia itu buku itu objektif, kenapa dari 100 tokoh berpengaruh itu cuma Nabi Muhammad sama Umar bin Khattab doang yang masuk? Emang gak ada umat Islam yang berpengaruh selain mereka berdua? Ngapain malah dimasukin Hitler? Apa pengaruhnya Hitler? Apa? Joseph Stalin. Bukankah ada penemu optik itu orang Islam, penemu pesawat orang Muslim? Kenapa kan dimasukin? Karena itu bukan buku ilmiah. Itu buku untuk menghina Nabi SAW. Sayangnya kita umat Islam ini gampang dibodohi. Sampai para ulama itu sering membawa-bawa buku ini. Bukti bahwa umat Islam, Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia. Sampai orang Yahudi pun mengakuinya. Gitu ya. Ini masalah kita. Contoh Yahudi ini kebohongannya terang-terangan. Kita lihat deh. Sekarang ini banyak sekali kebohongan-kebohongan yang sudah kita saksikan. Di awal-awal perang katanya Hamas memenggal 40 leher anak-anak. Betul gak? Itu kan yang tersebar di media. Tapi apa kenyataannya? Ternyata itu hoax. Padahal itu sudah keluar statementnya oleh Presiden Amerika sendiri itu. Kemudian apa? Katanya para pejuang Gaza membantai sipil yang sedang ikut festival, pesta. Itu yang tersebar. Setelah diselidiki oleh media mereka sendiri, terbongkar ternyata yang nembakin itu adalah Israel sendiri. Pakai Apache itu apa namanya? Helikopter Apache. Nembakin sengaja nembakin sipil mereka sendiri. Kemudian ada juga nih kebodohan yang sangat terlihat. Seorang petinggi militer Israel dengan bangga menunjuk-nunjuk sebuah kertas di tembok. This is the list. Tahu Pak ya? Ini adalah daftar nama-nama teroris. Apa isinya? Sabat, Ahad, Isnin, Selasa, Arbi'a, Khamis.
Itu jadwal hari-hari. Kok ingat kan video itu kan? Ini adalah daftar nama teroris berserta misi-misi mereka. Padahal isinya jadwal hari-hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dalam bahasa Arab. Coba kalau saya jadi tentara, saya sekiranya gitu ya. Paling enggak ya saya buka dulu lah Google Translate, di translate kayak paling enggak gitu kan. Ini langsung pedenya. Oke lah kita anggap dia dungu nih yang ngomong. Terus yang kameramen gimana? Dungu juga. Oke lah yang dua-duanya dungu. Terus yang bagian medianya apa enggak mikir, enggak memverifikasi dulu? Langsung disebar gitu aja. Ini kedunguan demi kedunguan, kebohongan demi kebohongan. Kita disaksikan dengan mata. Dan sekarang kita harus percaya dengan statement tadi, masjid sebagai tempat konsolidasi gitu ya. Katanya para pejuang Gaza ini menjadikan sipil sebagai tameng hidup. Walah. Kalau tipe-tipe orang-orang yang mental Zionis, wajar dia termakan isu ini. Kita sebagai orang yang masih berpikir jernih, masih bisa berpikir logis, keterlaluan kalau masih mengambil informasi-informasi konyol seperti ini. Oke lah, anggaplah semua itu pembenaran. Oh mereka boleh membom karena dianggap melawan. Gimana dengan fakta bahwa Zionis ini ternyata terbukti oleh media-media barat sendiri sudah memberitakan. Mereka ini banyak menculik jenazah para syuhada. Kemudian mereka juga menggali kuburan-kuburan para syuhada. Diculik itu jenazahnya, dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Pulang-pulang puluhan jenazah itu, ratusan jenazah itu dikembalikan dengan organ-organ tubuh yang tidak lagi lengkap. Apakah itu juga diperbolehkan? Maklum. Jadi mereka ginjal para syuhada diambilin, matanya diambilin, kemudian kulit itu diambilin. Di Yahudi itu, Israel itu ada pabrik kulit manusia terbesar di dunia. Dari mana kulit-kulitnya? Dari korban-korban yang dibunuh. Maka keterlaluan kalau masih ada orang yang pro sama Zionis ini sudah hatinya sudah lebih dari iblis itu. Sudah tidak ada rasa kemanusiaannya itu. Masih ada yang solidar sama Israel. Ada yang bilang, kalau saya bersama Palestina, tapi saya tidak bersama Hamas. Ada yang begitu Pak? Kenapa sih kita alergi sama Hamas? Tahu gak siapa yang alergi sama kata-kata Hamas? Amerika, Inggris dan sekutunya sama Israel. Itu yang alergi sama kata-kata Hamas. Kalau kita ada umat Islam, kulitnya jiratnya hitam, jaketnya panjang, sorban, juga alergi sama Hamas, pertanyakan itu semangat keimanannya itu. Kok satu frekuensi sama Amerika sama Israel itu ada apa gitu loh. Jepang aja negara yang sekuler, negara yang ateis itu Jepang itu dia dengan tegas mengeluarkan Hamas dari kelompok teroris, dari daftar teroris mereka. Jepang sudah meyakini Hamas bukan teroris, udah selesai. Masih ada orang yang menganggap Hamas teroris itu maunya apa sih? Siapa yang bayar itu? Apa yang didapatkan dari menjilat kaki-kaki Zionis itu? Na'udzubillah min dzalik. Ya, itu pertanyaan pertama. Terus apa itu yang kedua Pak? Dari ide itu. Tadi kan, ya? Oh yang itu, yang apa dua garis biru itu ya? Itu nanti sudah saya jelasin tadi di awal itu, bahwa batas Israel itu di mana sih? Sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara mereka. Kalau mereka bisa menjangkau Tawang Manggu, mereka akan menjajah ini. Itu juga pertanyaan yang radikal. Saya mau pertanyaan radikal. Apa lagi pertanyaan setelahnya? Oh, cara mendidik anak itu ya. Sama aja, nggak beda jauh. Jadi gini, kalau kita bicara parenting ini sesuatu yang nggak bisa dieksekusi baku. Parenting di Palestina, plek dipraktekin di Indonesia misalnya, nggak bisa. Karena parenting ini fleksibel, betul ya? Sesuai situasi kondisi masyarakatnya. Tapi ada satu hal yang ini bisa diterapkan di seluruh masyarakat, di seluruh tempat. Apa itu? Sebuah peribahasa yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Kenapa anak-anak Palestina kok tegar nggak takut? Karena orang tua mereka tegar nggak takut. Saya kemarin beberapa hari lalu saya melihat ada anak kecil perempuan anak Palestina. Di sini nggak ada layar sih ya. Oh di atas sih, cuman nggak di sini ya, nggak apa-apa lah. Ada anak kecil usia 9-10 tahun lah, anak perempuan. Ditanya, ini kamu hidup di pengungsian nggak mau keluar aja dari Gaza? Apa dia bilang? Kami nggak takut sama kalian wahai Zionis. Kalian mau bunuh berapapun anak-anak Gaza, kami nggak takut. Kami kalaupun harus mati, lebih memilih mati di atas tanah kami, dalam rumah kami. Kalian kira kalian ini sendirian? Kami punya Allah bersama kami. Itu kata-kata anak kecil di Gaza itu. Kok bisa? Karena mereka itu mengcopy paste kata-kata orang tuanya. Itu pendidikannya. Kalau masalah kurikulum sekolah, apakah beda? Sama. Itu kurikulum, mohon maaf saya mengatakannya kurikulum sampah. Kurikulum yang masih mengajarkan sejarah manusia purba. Ada di sini yang masih belajar manusia purba di sekolah? Aduh, ngapain dipelajari manusia purba itu? Buang-buang tenaga, buang-buang duit, energi. Ada anak SMP di sini yang masih belajar kimia fisika. Pak Guru, anak SMP itu nggak perlu belajar kimia fisika matematika sampai ke dalam-dalamnya, itu nggak penting. Buang-buang waktu, betul Pak ya? Tanya semua anak-anak SMA yang lulus tuh, gimana bahasa Arabnya, bagus gak? Hancur. Gimana bahasa Inggrisnya? Belepotan. Gimana kimia fisikanya? Nggak dapat apa-apa. Memang kita harus akui, kurikulum yang kita adopsi hari ini itu kurikulum penjajah. Bukan untuk mencerdaskan, untuk membodohi kita. Makanya gini sekarang banyak usia 25 tahun, 26 tahun, 20 tahun. Nggak tahu mau ngapain, nggak punya skill. Baca Qurannya belepotan. Hafalannya nggak ada. Bertahun-tahun hidup pulang pergi ke sekolah cuman apa? Cuma nyari-nyari gacoan, nyari pacar sana sini, betul ya? Ya ada, moralnya hancur, ilmunya nggak ada. Dan kok kita masih gitu loh, masih tega mempertahankan kurikulum ini. Oh takut kita nggak dapat dana bos gitu saja. Aduh, ini harus diedukasi, harus dibuat revolusi ulang nih pendidikan ini. Saya nggak akan bicara sana lah, itu terlalu melebar. Intinya pendidikan anak Gaza itu mereka tergantung orang tuanya. Dan orang-orang Gaza ini Masya Allah banyak menghafal Al-Quran, tidak hanya menghafal. Tapi apa, Al-Quran itu menjadi bagian dari kehidupan mereka di sana itu. Makanya saya selalu mengatakan di banyak forum, kalau kita mau membicarakan Gaza, jangan terlalu sombong hanya mengandalkan akal dan logika kita. Enggak akan nyambung Pak. Kalau kita mau menganalisa, ngobrolin Gaza, jangan terlalu angkuh hanya mengandalkan rasionalitas kita. Enggak akan nyampe. Kalau kita mau bicara Gaza, kalau kita mau ngelihat Gaza, pandang dengan kacamata iman, baru connect, baru nyambung. Sekarang ini ada nih banyak tokoh-tokoh, dia bukan bidangnya gitu loh. Ngomongin Gaza dengan logika dia, dengan rasionalitas dia. Israel ini kan sebuah negara yang superpower kata dia. Dengan teknologi mutakhir, militer yang sangat canggih. Masa nggak bisa ngancurin Gaza yang cuma sekecil itu, nggak bisa ngalahin Hamas ormas kecil. Itu cara berpikir logika tuh. Akhirnya dia menyimpulkan karena memang Hamas ini buatan Yahudi. Ada yang gitu Pak? Itu contoh orang-orang bodoh yang masih diperbudak oleh logika dia. Jadi memang kalau secara logika nggak akan nyambung, betul. Saya setuju itu. Gaza ini luasnya 360 km. Kecil dibandingkan Solo Raya. Berapa Solo Raya besarnya? 5.100 km. Gaza cuman 360 km, kecil. Diblokade sejak 2006. Dibombardir setiap 2 tahun sekali dengan full power Zionis, dengan tank-tank bajanya, dengan pesawat tempurnya berkali-kali, enggak juga tumbang. Malah selalu keluar sebagai pemenang. Kok bisa? Ini enggak logis, betul Pak ya? Kali ini nih Pak ini sudah 93 hari Gaza dibombardir. Enggak cuma oleh Israel. Inggris ngirimin kapal induknya. Amerika sudah 30 kapal induk dikirimin oleh dia ke Israel. Gaza sekecil itu dikeroyok Inggris, Amerika, Israel. 3 negara superpower.
enggak juga kalah. Ada apa ini? Ini enggak masuk akal. Hiroshima. Hiroshima ini sebuah kota di Jepang. Luasnya 900 km persegi. Dijatuhi bom 12.000 ton oleh Amerika. Langsung nyerah mereka itu. Angkat bendera putih, enggak kuat. Gaza yang luasnya sepertiga Hiroshima, kecil sekecil itu. Tahu Pak berapa ton yang sudah jatuh ke Gaza sejauh ini? Itu menyentuh angka 80.000 ton. Tapi enggak juga hancur, kok bisa? Jangan pakai logika berpikirnya. Jangan pakai rasionalitas. Boleh tapi jangan terlalu sombong mengandalkan logika doang, enggak akan nyambung. Apa rahasianya? Saya juga penasaran itu. Saya pengen tahu apa rahasia kekuatan Gaza. Nah, karena saya sebagai seorang jurnalis, saya kuliah jurnalistik sebelum saya ke Gaza. Saya punya akses ke seluruh elemen masyarakat di Gaza. Saya punya akses ke politisi. Saya sering wawancara politikus di sana. Mohon maaf, ketemu Ismail Haniah itu mah bagi saya biasa, ngopi bareng sama dia. Saya punya akses ke akademisi sana. Sering wawancara akademisi, sudah biasa. Saya punya akses ke ulama. Dan saya punya akses ke para pejuang. Suatu hari saya menghadap ke salah seorang komandan pejuang Al-Qassam di Gaza. Saya kepo, saya penasaran. Kang, panjenengan ini kok kuat sangat ya. Kuat bener kalian itu. Di blokade bertahun-tahun. Dibombardir berkali-kali, kok gak kalah-kalah juga. Rahasianya apa? Ternyata bener. Dia gak menjawab dengan teori-teori dunia, logika, retorika sana sini, filosofi sana sini. Enggak. Mau tahu jawabannya Bu? Mau tahu jawabannya Pak? Insya Allah di pertemuan selanjutnya insya Allah ta'ala. Atau harus sekarang ya? Ini udah malam ini loh, jam 10 nih. Jawabannya bukan teori-teori dunia. Dengan simpel dia mengatakan, oh rahasia kami hanya mengamalkan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Itu doang. Langsung dicek ya Al-Anfal 60 ya. Tapi jangan antum berusaha memahami hanya dengan terjemahan depak, nggak akan nyambung nanti, nggak akan nyampe, nggak akan masuk materinya. Saya juga ketika dijawab itu, dia nggak nyebutin tafsirnya, nggak tadaburnya, itu doang Al-Anfal 60. Tapi alhamdulillah saya datang ke Gaza dengan persiapan. Saya sudah mondok di Meranggen Demak 11 bulan. Saya belajar ilmu nahwu sharaf, ilmu mantiq, ilmu balaghah, ilmu alat di sana dengan almarhum Kiai Haji Fadil Ali Siraj. Saya belajar bahasa Arab, belajar tadabbur Al-Quran langsung dengan Ustadz Bakhtiar Nasir tahun 2008-2009. Digejlok saya oleh beliau. Jadi ketika saya mendapatkan jawaban itu Al-Anfal 60, oh pantesan aja. Paham Bu? Paham? Oh kalau udah paham gak usah saya jelasin kalau gitu. Ini penting untuk pelajaran kita semua. Allah berfirman dalam Al-Anfal ayat 60, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Wa a'iddu, dan persiapkanlah oleh kalian semua, lahum, untuk mereka musuh-musuh kalian, mastata'tum, semampu kalian. Ini kata kuncinya Pak, semampu kalian. Apa lawan kata semampu kalian? Semau kalian. Perintahnya bukan semau kalian, tapi apa? Semampu kalian. Apa yang dipersiapkan? Min quwwati wa min ribatil khail, kekuatan
memanah, menembak, bela diri, gulat, silat, karate, kekuatan fisik, kekuatan mental, kekuatan akal pikiran. Semua kekuatan kalian persiapkan semampu kalian. Apalagi selain kekuatan, ribatul khail, kemampuan mengendarai kuda, mengendarai motor, mengendarai mobil, mengendarai tank baja, para layang, semuanya dipersiapkan pokoknya. Tapi syaratnya apa? Semampu. Ini kuncinya. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan pasukan 100.000 pasukan. Niscaya kalian akan menang. Enggak. Allah enggak pernah memberi syarat. Latihanlah 10 tahun berturut-turut, niscaya kalian akan menang. Enggak. Syarat Allah sederhana. Persiapkan diri kalian semampu. Dengan demikian kata Allah, aku jamin turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kalau kalian persiapkan semampu kalian, aku jamin kalian di medan perang akan mampu menggetarkan musuh Allah dan musuh kalian. Tapi enggak cuma musuh kalian doang. Wa akharina min dunihim. Ada orang-orang lain yang akan ikut panik, akan ikut kepanasan, akan ikut tergetar hatinya dengan kekuatan kalian. Bukan musuh Allah, bukan musuh kalian. Wa akhir ini siapa? La ta'lamunahum. Kalian enggak tahu kata Allah, tapi Allah tahu. Menurut sebagian ulama, maksudnya adalah orang-orang munafik. Jadi kalau hari ini kita melihat Gaza sedang berjuang mati-matian, para pejuang-pejuang Gaza Al-Qassam sedang bertempur mati-matian, ada orang-orang ngakunya muslim tapi kepanasan, tapi menuduh yang enggak kepada mereka. Jangan-jangan dia golongan orang-orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Anfal 60. Mastata'tum, semampu kalian. Ini apa barometernya, Bu? Kita mau mempersiapkan diri semampu kita. Apa ukurannya? Kita harus tahu kan? Dalam ayat lain, surat At-Taghabun ayat 16 Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka kalian bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Sama-sama ada semampu kaliannya, tapi beda perintahnya. Suatu hari ada seorang anak muda, santri di Afghanistan. Dia sedang membaca At-Taghabun ayat 16. Allah nyuruh saya untuk bertakwa semampu saya. Apa ukuran semampu saya ya? Gimana cara saya mengetahui saya sudah maksimal atau belum? Dia enggak temukan jawabannya. Enggak nyampe otak dia. Akhirnya dia mendatangi gurunya namanya Syekh Abdullah Azzam. Beliau adalah orang Palestina. Abdullah Azzam ini adalah akademisi S3 doktor di bidang usuluddin, lahir di Palestina, namun dia menghabiskan sebagian besar hidupnya di Afghanistan, jihad melawan Uni Soviet. Udah tua dia. Anak muda ini datang ke Abdullah Azzam, "Syekh, ngapunten nggih," dia bilang. "Ada apa?" "Syekh, saya lagi baca At-Taghabun ayat 16. Allah nyuruh saya bertakwa semampu saya. Ukurannya apa ya, Syekh ya?" Tersenyumlah Syekh Abdullah Azzam. Berdirilah dia. Cah muda, melu karo aku. Ikutin saya. Kemana Syekh? Ikut aja, nggak usah banyak tanya. Dibawa ke sebuah lapangan terbuka. Afghanistan ini kan banyak wilayah terbuka ya, kayak tandus gitu, wilayah tandus. Syekh ini mulai berlari kencang mengelilingi lapangan itu. Diikuti oleh si anak muda ini. 1 putaran, 2 putaran, itu jauh jaraknya dan lari kencang, bukan lari-lari lambat. Capek Syekh ini. Nafasnya tersengal-sengal, terengah-engah. Tapi Syekh ini gak mau berhenti, terus lari. Anak muda ini berpikir, ini apa-apaan Syekh ini loh. Dia tanya tafsir, kok saya malah diajak jogging, lari, ini ada apa? Terus berlari sampai nafasnya sudah mau habis. Gak berhenti dia sampai hanya plak. Pingsan Syekhnya. Waduh, kata anak muda, ya Allah Syekh, banyak tingkah amat Syekh. Orang saya nanya tafsir kok malah diajak lari. Akhirnya dibawa, dirawat oleh anak muda ini. Ketika siuman, ketika sadar, ditanya, "Syekh, ada apa nih Syekh? Kan saya cuma nanya tafsir, kenapa saya diajak lari sampai pingsan?" Apa dia bilang? "Wahai anak muda, inilah ma'na mastata'tum. Kalau Allah menyuruh kamu berlari, maka kamu berlari dengan kencang. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan." Jadi anak muda, kalau Allah perintahkan, larilah kamu semampu kalian. Jangan lari sudah 1-2 putaran, capek dikit duduk, "Ya Allah, masa tutup ya Allah, inilah semampu saya."
Enggak gitu ukurannya. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Itu mana mastatatum. Apa kaitannya dengan Gaza? Nah, dalam Al-Anfal ayat 60 Allah berfirman, wa'iddu lahum mastatatum. Persiapkanlah oleh kalian semua kekuatan kalian, militer kalian. Persiapkannya apa? Semampu kalian. Makanya orang-orang Gaza ini, para pejuang-pejuang Gaza, hanya ada 2 aktivitas mereka dalam hidup. Pertama, mereka itu aktivitasnya bertempur seperti hari ini. Mereka siaga membawa roket Yasin 105, bertempur melawan tank-tank baja, melawan pasukan elit Yahudi, melawan bulldozer Yahudi. Terbunuh, membunuh. Itu aja aktivitas mereka itu. Kalau bertempur mereka. Ketika tercapai gencatan senjata, enggak langsung mereka istirahat. Oke, semuanya kita cuti 3 bulan karena kita sudah baru selesai perang. Enggak ada itu. Mereka kembali ke pangkalan-pangkalan militer mereka. Mereka perbaiki lagi pangkalan-pangkalan militer mereka. Mereka latihan lagi. Itulah kenapa seluruh analis militer dunia sepakat hari ini enggak ada kekuatan elit manapun di dunia ini yang bisa menyamai level kekuatan tempurnya para pejuang Al-Qassam di Gaza. Kenapa? Karena para pejuang Gaza itu sepanjang tahun mereka latihan militer, latihan merakit roket, latihan menembak sepanjang tahun. 2 tahun sekali ujian praktek lawan Zionis. Selesai ujian praktek, latihan lagi, 2 tahun lagi, ujian praktek lagi. Jadi bayangkan, mereka terupgrade levelnya. Tentara kita ngapain Pak? Indonesia, mohon maaf ya. Nyempotin baliho. Apa? Latihan. Tapi si intens para pejuang Gaza gak? Nah, makanya di Gaza juga ada 2 jenis syuhada. Ada namanya syuhada ma'arakah, nah ada namanya syuhada i'dad. Syuhada ma'arakah, mereka yang mati syahid dalam kondisi perang. Terkena bom, boom. Terkena tank baja, boom. Syahid, syuhada ma'arakah. Kedua namanya syuhada i'dad, mereka yang meninggal syahid ketika sedang persiapan militer. Itu banyak di Gaza itu. Jadi para pejuang Gaza ini kalau perangnya menggunakan gaya konvensional di atas tanah, nembakin pesawat, gak akan menang. Habis mereka dihancurkan. Makanya mereka menggali terowongan militer. Berapa dalamnya? Mereka gali 30 meter ke bawah tanah dengan tangan mereka, dengan peralatan sederhana mereka. Dari sini ke sini Pak, ini gak nyampe 30 meter nih. Paling cuma 20 meter kali ya. Atau 15 meter kali ya. Bayangin mereka menggali 30 meter, 2 kali lipat ini. Dengan tangan mereka gali ke bawah itu. Sampai bawah 30 meter, mereka buat terowongan-terowongan lagi sejauh berapa? 200 km. Ada versi dari, kalau versi Israel mengatakan Hamas membangun 500 km di bawah itu. Itu enggak mudah, itulah persiapan mereka. Itulah mastata'atum mereka. Makanya banyak kasus anak-anak muda Gaza ini, para pejuangnya lagi menggali terowongan, tiba-tiba hujan deras. Longsor, 7 orang syahid. Sering itu. Atau mereka lagi latihan, rakit bom, meledak tiba-tiba. 5 orang meninggal syahid. Itu banyak itu. Itulah persiapan mereka. Ketika Allah menyuruh mereka mempersiapkan diri, mereka mempersiapkan diri mereka. Dan mereka tidak berhenti sampai Allah yang menghentikan. Makanya dalam pertempuran di medan perang, Allah bantu, Allah jamin mereka menang. Itu rahasia kemenangan mereka. Kita lihat banyak video-video beredar ya, dirilis oleh Al-Qassam itu. Bayangin itu mereka hanya menggunakan roket RPG Yasin 105 yang harganya itu Pak enggak nyampe 3,5 juta itu harganya. $200 harganya itu. Boom, menghancurkan tank-tank Zionis yang harganya 150 miliar rupiah. 10 juta dolar. Gimana enggak bangkrut Zionis itu? Sudah lebih dari 800 tank baja, bulldozer dan kendaraan militer mereka hancur di tangan para pejuang Gaza. Oleh apa? Oleh roket buatan Gaza itu. Itu bukan buatan luar. Allah bantu. Kita lihat video-videonya ya. Itu jauh jaraknya loh. Kadang mereka nembaknya itu dari atas jendela. Enggak, posisinya enggak ideal kan? Karena mereka sambil tengkurup,
karena sambil di atas reruntuhan nembaknya. Kok kena gitu? Boom. Karena Allah jamin mereka pasti akan menang. Ada sebuah voice note, sebuah pesan suara itu dikirim dari perbatasan terdepan. Anak muda ngirim ke temannya yang masih di Gaza dalam. Dia cerita gini, pakai bahasa Arab, gini terjemahnya. Bro, ada satu momen saya itu keluar dari terowongan, saya bawa RPG itu. Saya mau nembak tank baja, jaraknya jauh, khawatir nggak kena, saya ragu-ragu. Kalau nggak kena, itu dia langsung diserang balik itu. Akhirnya ada suara, tiba-tiba ada suara dari belakang. Ya Abdullah, idrib, la tataraddad. Wahai hamba Allah, tembak, jangan ragu. Ini suara siapa ini? Nggak ada orang. Bismillah, luluh lantah tuh tank baja itu. Masya Allah. Allah pasti bantu. Syaratnya apa? A'iddulahum mastata'atum. Pertanyaannya Pak, ayat itu Al-Anfal ayat 60 itu ketika Allah memerintahkan wa'idulahum mastata'atum, itu perintahnya untuk orang Gaza saja atau untuk kita semua? Untuk kita semua. Itu jawabannya. Maka mulai hari ini apapun skill kita, apapun bisnis kita, apapun kemampuan kita, kita asah semampu kita. Kita seorang jurnalis, asah kemampuan jurnalis kita sampai kita menjadi orang paling ahli di bidangnya. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Kita sebagai seorang engineer, asah kemampuan engineeringnya. Kita sebagai seorang apa? Seorang komputer IT, asah kemampuannya. Ikat seluruh cita-cita kita dengan perjuangan Masjidil Aqsa. Anak-anak nih Ibu ya, kalau punya anak-anak, nak menjadi apa nak? Jadi dokter, bagus nak. Jadilah dokter terbaik di bidangnya agar kalau sudah besar kalian bisa mengobati para mujahidin yang terluka di Gaza. Itu ikat. Mau jadi apa nak? Aku mau jadi insinyur. Jadilah insinyur terbaik ya nak ya. Agar kalau ketika kamu sudah besar, kamu bisa membuat senjata-senjata mutakhir untuk berjihad di Gaza. Bisa membangun bangunan-bangunan yang kuat untuk Gaza. Kamu jadi apa nak? Aku menjadi kayak bapak aja deh. Apa tuh? Tukang pijit. Tukang pijit gimana nih kira-kira ininya nih, jihadnya nih. Jadilah tukang pijit terbaik nak. Bikinlah jaringan tukang pijat internasional. Siapa tahu Netanyahu ini pegel-pegel kan, minta dipijitin, kirim tukang pijit itu. Pelan-pelan ya, punggungnya, bahunya, nyampe leher, krek. Nggak ada alasan. Pokoknya ikat semua impian anak-anak kita dengan perjuangan Baitul Maqdis. Sehebat apapun kita, sekaya apapun harta kita, setinggi apapun jabatan kita, secerdas apapun kita dalam bidang kita, kalau nggak ada perjuangan pembebasan Baitul Maqdis dalamnya, kering kerontang, hina. Tapi apa? Sedikit apapun harta kita, seminim apapun ilmu kita, kalau kita ikat dengan perjuangan Baitul Maqdis, insya Allah mulia, Allah akan muliakan hidup kita. Takbir. Terakhir, pertanyaan mbak-mbak tadi, apa yang bisa kita lakukan? Apa realnya nih sekarang nih kita nih? Tadi sudah saya jelaskan tadi ya, kita harus edukasi diri kita. Kedua, kita edukasi orang-orang selain kita, anak-anak kita, kerabat kita. Untuk ibu-ibu, emak-emak, tenang. Pertanyaan kalian sudah pernah diwakilkan oleh salah seorang sahabiah. Ada salah seorang sahabiah, pembantu Nabi SAW, namanya Maimunah. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Fokus pada hadis ini. Ini penting banget ini. Maimunah adalah seorang sahabiah yang juga pembantu Nabi SAW. Pembantu, hamba sahaya. Suatu hari dalam sebuah kajian, Maimunah ini interupsi. Qalat Maimunah, ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai Nabi Allah, berikanlah kami instruksi, fatwa, apa yang harus kami lakukan terhadap Baitul Maqdis. Ntar dulu Pak. Pak tahu gak Pak? Dulu ketika Nabi masih hidup, Baitul Maqdis Palestina itu adalah hotspot konflik dunia. Itu titik panas pergolakan geopolitik dunia itu di Palestina. Saat itu Palestina belum dikuasai oleh umat Islam.
Itu sedang jadi perebutan antara dua kekuatan adidaya, antara Persia dan Romawi. Itu bukan tema-tema ringan untuk dibahas oleh seorang pembantu itu. Itu tema berat itu. Kok seorang pembantu membahas masalah Palestina? Kalau saya analogikan, ibu pernah bu ke pasar, belanja di pasar kan, belanja sayuran, ngumpul-ngumpul, terus ngobrol. Bu, gimana sih update terkini Ukraina vs Rusia? Pernah gak bu? Ngebahas masalah gimana hubungan antara Jinping dengan Joe Biden hari ini? Enggak pernah, karena itu bukan tema seorang ibu-ibu. Ibu-ibu paling ngebahas masalah skincare gitu ya. Tadi aku naik motor sen kiri belok kanan loh. Bukan bahas masalah hal-hal berat. Tapi ini kok seorang Maimunah, kok dia membahas masalah hal berat Palestina. Ada apa? Ternyata menurut Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Uwaisi, guru saya, dosen saya di Indonesia, saya ngaji sama dia langsung. Dia cerita, memang saat itu di Madinah, ketika Nabi SAW masih hidup, itu beliau senantiasa membahas tentang Baitul Maqdis di setiap momen. Sampai pembahasan tema Baitul Maqdis itu jadi trending topik di Madinah itu. Enggak pernah tenggelam. Seperti sekarang ini kan sudah mulai tenggelam kan isu Palestina ya. Dulu Nabi SAW itu selalu menjaga agar isu Palestina itu trending topik. Makanya banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan tentang bumi Syam, tentang Masjidil Aqsa itu banyak. Kenapa bisa seperti itu? Beliau punya kerinduan mendalam ingin bebaskan Baitul Maqdis seperti kita hari ini. Dalam sebuah asar dari Siti Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, "Maka Rasul yanamu ala firashihi qabla an yaqra surat Bani Israil wa Zumar." Oh, fi mana? Kata-kata Siti Aisyah berkata, Nabi Muhammad ini enggak pernah tidur setelah turunnya surat Al-Isra. Beliau enggak pernah tidur di atas kasurnya sebelum beliau membaca surat Al-Isra itu dan surat Az-Zumar. Kenapa? Ada kerinduan. Beliau ingin sekali bisa membebaskan Baitul Maqdis yang saat itu sedang dijajah oleh Romawi. Beliau ini sholat ke Baitul Maqdis arahnya itu lebih lama dibandingkan sholat ke Ka'bah. Jadi beliau ada kerinduan. Makanya beliau selalu memotivasi para sahabat. Datanglah ke Baitul Maqdis, berjuanglah di sana, bergabunglah di sana. Itu banyak sekali ada di situ. Makanya saya yakin kalau hari ini beliau masih hidup, kira-kira misi terbesar beliau apa? Pembebasan Baitul Maqdis. Dan Nabi Muhammad SAW nggak akan menjadikan perjuangan itu sebagai perjuangan sampingan, nggak akan. Tapi karena beliau sudah wafat, kitalah umatnya yang sedang memikul beban ini. Maka kita jangan juga jadikan ini misi sampingan kita, nggak boleh. Nah, setelah itu makanya Maimunah bertanya masalah Baitul Maqdis karena memang itu trending topik saat itu. Perhatikan. Qalat ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis. Kami harus ngapain ya Rasulullah? Sama dengan pertanyaan ibu-ibu tadi di sini ya. Kami harus ngapain sebagai emak-emak nih, ibu-ibu? Perhatikan jawaban Nabi SAW. Qala ardul mahsyar wal mansyar. Oh, Baitul Maqdis kata Nabi, itu mah padang mahsyar. Tempat umat manusia nanti akan dikumpulkan di akhirat setelah kematian. Padang mahsyar itu di mana? Palestina itu padang mahsyar. Kenapa Nabi diminta fatwa, diminta instruksi, diminta perintah, kok malah ngasih informasi? Nggak nyambung dong. Bukan nggak nyambung. Ini metodenya, ini polanya. Beliau sengaja sebelum beliau memberikan instruksi, beliau edukasi dulu. Itulah pentingnya edukasi. Itulah pentingnya kita itu membebaskan otak kita dari penjajahan pemikiran. Edukasi, itu yang beliau lakukan kepada para sahabat. Menjelaskan betapa pentingnya posisi Palestina untuk umat Islam. Baru keluar instruksinya. Ituhu wasallu fihi kata Nabi. Fa inna salatan fihi ka'alfi salatin fi masiwah. Datang kalian semua ke Baitul Maqdis kata Nabi. Bebaskan Baitul Maqdis dari penjajahan Romawi dan sholatlah di sana. Karena kenapa? Sholat di Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa pahalanya 1000 kali sholat di masjid biasa. Mau bu? Mau pak? Caranya gimana? Datang dan bebaskan. Bisa kita hari ini? Bisa kita apa hari ini pak? Mboten saged kita nggak bisa. Sama dengan kondisi Maimunah hari itu nggak bisa.
Kaget Maimunah. Waduh, saya suruh bebasin. Qalat ara'aita man lam yutiq an yatahammal ilaihi aw yati. Ya Rasulullah, saya ma'amah ya Rasulullah. Memang saya ras terkuat di muka bumi, tapi saya enggak bisa ya Rasulullah. Saya enggak bisa, saya masih lemah. Kami punya pasukan di Madinah juga lemah. Pasukan kami sedikit, harus melawan pasukan Romawi yang jumlahnya jutaan, enggak bisa. Senjata kami masih terbelakang, harus melawan senjata Romawi yang sudah mutakhir. Jarak kami jauh, enggak ada transportasi, enggak bisa Rasulullah. Sama dengan kondisi kita hari ini, betul? Maka jawaban Nabi SAW kepada Maimunah juga jawaban untuk kita hari ini. Apa jawabannya? Qala falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fi fa inna man ahda lahu kana kaman shalla fi. Kata Nabi apa? Kalau kalian belum sanggup ke Baitul Maqdis, bebaskan Baitul Maqdis, enggak bisa, maka ada solusi lainnya. Apa kata Nabi? Falyuhdi, maka ahda yuhdi ihdaan, kirimkanlah hadiah ke Baitul Maqdis. Yuhdi ini artinya kirim hadiah ke Baitul Maqdis. Karena barang siapa kirim hadiah ke Baitul Maqdis, maka seolah-olah dia telah sholat di Baitul Maqdis. Kirim apa, Bu? Kenapa Nabi nyuruh kirim hadiah? Bukankah selama ini kita kalau kirim ke Palestina niatnya apa? Sedekah ya? Kenapa Nabi enggak menggunakan istilah sedekah? Sedekah ini bahasa Arab atau bahasa Jawa? Bahasa Arab sedekah ini kan. Kenapa Nabi tidak menggunakan kata kalimat sedekah? Kenapa menggunakan hadiah? Apakah Nabi keceplosan? Apakah Nabi salah sebut? Asal bunyi? Enggak. Ini konsepnya, ini pesannya, ini mindsetnya. Sengaja. Emang kata Nabi, warga Palestina enggak butuh sedekah. Tapi apa? Hadiah. Apa bedanya sedekah sama hadiah? Kalau sedekah itu konsepnya pemberian dari yang kuat ke yang lemah. Dari yang kaya ke yang miskin. Dari wong sugih, wong melarat. Dari pengendara mobil ke tukang parkir. Sedekah namanya itu. Dari bisnismen pengusaha jalan di trotoar ke pengemis. Itu namanya sedekah. Tapi Palestina bukan orang-orang yang seperti itu. Jadi keliru konsep kita hari ini. Bukan tangan atas tangan di bawah. Enggak serendah itu warga Palestina. Makanya perintahnya apa? Hadiah. Apa itu hadiah? Pemberian dari seseorang kepada orang yang ia cintai, yang ia muliakan, yang ia hormati. Itu pesannya, wahai umatku. Jangan sekali-kali kalian menganggap orang-orang Palestina sebagai orang-orang rendahan yang membutuhkan sedekah kalian. Jangan kalian menganggap mereka sebagai orang miskin, pengemis-pengemis yang meminta-minta harta kalian. Jangan. Mereka adalah orang-orang mulia yang wajib kalian muliakan. Mereka para pujang-pujang terhormat yang harus kalian hormati. Itu posisi mereka. Maka kalau mulai hari ini kita mau kirim sesuatu ke Palestina, niatnya apa, Bu? Hadiah. Bukan cuma niat, tapi yang kedua apa? Nilai. Ada ibu-ibu marahan sama bapak di rumah, khawatir enggak dapat ridho bapaknya, akhirnya ibu ini merencanakan mau beli hadiah di mall, kemudian dibungkus rapi dengan kado berwarna, kasih ke bapak. Pak, ini hadiah buat bapak. Pas dibuka isinya apa? Sendal jepit swallow. Ini hadiah apa sedekah ini? Hadiah itu sesuatu yang spesial, yang bernilai tinggi, yang istimewa, itu hadiah. Bukan uang-uang sisa. Sedekah itu namanya. Hadiah itu sesuatu yang berat dilepaskan. Saya 2 minggu lalu saya ngisi di Wonosobo, ada di desa namanya desa Dieng itu. Dieng itu desa ya. Ya di Batur di Diengnya. Itu saya baru tahu ternyata Dieng itu banyak petani kentang di situ. Saya ngisi kajian subuh-subuh. Habis saya ngasih kajian ada ibu-ibu. Kayaknya sih kelihatannya di tangan-tangannya kelihatan tangan-tangan petani gitu. Bukan tangan-tangan sosialita. Kelihatan dari ini ya, dari apa? Bilang, "Punten nggih Ustaz, saya enggak bawa apa-apa Ustaz, enggak bawa uang Ustaz. Tapi saya punya cincin emas Ustaz, tolong sampaikan ke orang warga Palestina." Masya Allah, saya bilang, ibu ini mungkin tinggal di jauh dari Palestina, tapi betapa Allah ingin memuliakan ibu ini. Allah ringankan tangan ibu ini. Allah berikan kemuliaan ibu ini untuk apa? Untuk membantu Palestina dengan motivasi hadiah itu loh, dengan cinta.
Kalau sedekah itu motivasinya apa? Kasihan. Iba. Kalau hadiah itu motivasinya cinta. Maka nilainya tuh jangan nilai-nilai yang remeh-temeh kalau buat Palestina. Perintahnya adalah hadiah, nilai yang istimewa. Kemudian bedanya antara sedekah dan hadiah ini enggak diminta. Buah hadiah bu, emang ada hadiah diminta? Sedekah diminta. Kalau hadiah itu inisiatif kita sendiri. Dan terakhir hadiah itu biasanya Pak, kalau ada orang ngasih hadiah ke orang lain, biasanya yang butuh itu yang ngasih atau yang dikasih? Yang ngasih yang butuh itu, betul Bu? Jadi apa intinya wahai umat Islam? Bukan Palestina yang butuh kalian, kalian yang butuh Palestina. Karena kalian ini katanya kita harusnya sekarang berada di barisan terdepan, mengorbankan nyawa dan darah kita. Cuman karena kita nggak bisa hari ini, perjuangan kita sedang diwakilkan oleh ibu-ibu di Palestina, oleh anak-anak di Palestina. Jadi kita yang butuh mereka, bukan mereka butuh kita. Maka dari itu pemberian kita kepada mereka namanya hadiah, bukan sedekah. Dan hadiah ini bukan sekali 2 kali. Ketika kita punya rezeki, jangan nunggu acara-acara kayak gini. Untuk apa? Untuk ngumpulin donasi, enggak. Tapi apa? Tapi inisiatif. Inisiatif berikan yang terbaik untuk Palestina. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, ikhwan fillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Sebetulnya kita masih sangat butuh dengan ilmu beliau, begitu banyak pencerahan, edukasi yang bisa kita dapat, gitu ya. Tapi karena waktu kita sudah menjelang 10:30, enggak terasa, maka mari kita tutup. Semoga majelis ini mendapatkan banyak keberkahan, kebaikan. Paling tidak sebagai closing kita tadi sudah disampaikan untuk bisa memberikan kebaikan, memberikan donasi, bantuan, amal soleh, dan jihad dalam bentuk apapun ya, jihad tenaga kita atau dengan harta kita atau dengan media yang bisa kita share, kita posting kemana-mana, atau minimal dengan doa kita kepada mereka, serta kita boikot produk-produk mereka, produknya orang-orang Israel itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al-mustada'afina fil Palestin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fil Gaza. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran mu'ajjala. Allahumma ahlikil yahud zionis a'da'aka a'da'adin. Allahumma syaddid samlahum wa mansik jamahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu yang bisa kami sampaikan dari saya yang memoderatori. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.